Ilmuwan kita sudah terlalu ngotot untuk mencari bukti kehidupan di Mars saja, padahal planet lain pun ada loh yang bisa dieksplorasi. Jaraknya terjauh ke-6 dari matahari dan ukurannya terbesar kedua di tata surya kita. Bisa kamu lihat planet bongsor di belakang Jupiter itu? Bener banget, Saturnus, atau sering juga disebut sebagai permata tata surya. Saturnus memang berbeda jauh dari planet kita nggak bisa menjejakkan kaki di permukaannya. Bumi kita dipenuhi dengan bebatuan dan materi keras lain, sedangkan Saturnus berupa bola raksasa yang terbuat dari gas. Kalau ada kolam raksasa yang bisa dipakai untuk mencelupkan Saturnus, planet ini pasti akan mengambang di dalam air. Ya, memang seharusnya begitu karena masanya paling ringan di tata surya. Planet ini juga mengandung banyak helium, sejenis gas ringan yang dimasukkan ke dalam balon agar bisa melayang di udara. Saturnus juga sangat berangin, angin di sana 4 kali lebih kuat daripada di bumi. Sehari di Saturnus berlangsung selama 10 jam 14 menit. Wajar aja sih, karena kecepatan rotasinya sangat ngebut. Tapi periode revolusinya justru sangat lama. 1 tahun di sana sama dengan 29 tahun di bumi. Dengan radius lebih dari 58.000 km, bola gas raksasa ini 9 kali lebih besar dari planet kita. Kalau bumi sebesar uang koin, Saturnus akan sebesar bola voli. Meskipun sebagian planet lain di tata surya kita juga punya cincin, tetap aja sih cincin Saturnus yang paling menawan. Kita juga bisa melihatnya langsung dari bumi, tanpa perlu menjadi ilmuwan maupun menggunakan peralatan mahal. Pakai teleskop kecil saja sudah cukup kok. Cincin Saturnus tidak padat karena terdiri dari kumpulan debu, batu, dan es. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar butiran pasir, rumah, bahkan sampai sebesar gunung. Cincin ini sebetulnya berasal dari asteroid, komet, dan serpihan satelit yang hancur sebelum mencapai Saturnus. Kemungkinan semuanya hancur oleh tarikan gravitasi yang sangat kuat. Saturnus punya lebih dari 50 satelit alami, dan baru-baru ini ilmuwan mendeteksi aktivitas hidrotermal tak biasa di salah satu satelitnya. Enceladus adalah satelit terbesar ke-6 milik Saturnus. Di dekat salah satu kutubnya terdapat garis-garis harimau. Mereka juga mengamati ada lautan di bawah garis-garis tersebut. Bahkan air dan esnya meluap keluar. Jadi penasaran deh. Mungkin nggak sih kalau di sana ada kehidupan? Lautan di bumi punya sejumlah kehidupan yang membentuk aktivitas hidrotermal serupa. Organisme di sana mengasup zat kimia seperti tumbuhan di bumi kita yang menyerap sinar matahari. Gak cuma itu aja, sebagian mikrob tertua di planet kita juga menyerap energi yang sama seperti energi yang dihasilkan di bawah permukaan laut Enceladus. Bisa aja kan kalau di sana juga ada kehidupan? Tentunya organisme yang paling sederhana pun perlu waktu sampai berjuta-juta tahun hingga akhirnya bisa muncul. Semoga aja para ilmuwan bisa mempersingkat waktunya dalam mendeteksi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Di luar angkasa terdapat jutaan eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Mereka juga telah meneliti sejumlah planet yang berpotensi laik huni. Bintang Katai jauh lebih kecil dan tidak seterang matahari kita. Biasanya bintang ini hidup sampai lebih dari 10 miliar tahun. Wah, kesempatan emas nih untuk memulai kehidupan baru. Selama 10 miliar tahun ini, organisme hidup bisa terus berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. Kehidupan bisa saja muncul di planet yang mengorbit bintang Katai atau kalau di Saturnus, salah satu satelitnya. Gliese 876b mengorbit bintang Katai merah Gliese 876. Planet ini memang sangat misterius, tapi kita dapat sedikit bocoran dari para ilmuwan. Menurut asumsi mereka, benda kosmik ini berupa gas raksasa dan semua permukaannya tidak padat. Mereka yakin kalau atmosfernya juga tidak berawan, tapi kemungkinan di sana terdapat air dalam bentuk cair. Teegarden B mengorbit bintang Katai merah yang berjarak 12 tahun cahaya dari tata surya kita. Masanya sedikit lebih berat dari planet kita. Para ilmuwan meyakini permukaannya berbatu. Kala rotasinya selama 5 hari, jadi bisa dibilang 1 tahun di Teegarden B tidak sampai 1 minggu di bumi. Di suatu tempat nun jauh di sana, terdapat satu planet yang berpotensi laik huni. Namanya Kepler 1638b. Jaraknya sejauh 3.000 tahun cahaya dari bumi dan berada di konstelasi Sinus. Planet ini 4 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Untuk mengorbit bintangnya, planet ini memerlukan waktu selama hampir 260 hari.
Karena gaya gravitasinya lebih kuat daripada di bumi, kita akan kesulitan kalau mau melompat di atas permukaannya. Ada juga Kepler lain yang bernama Kepler 62e. Planet ini berukuran 1,5 kalinya bumi. Para ilmuwan yakin kalau Kepler yang satu ini punya atmosfer hangat, lembab, dan ramah. Langitnya juga penuh dengan awan, jaraknya sejauh 1.200 tahun cahaya dari bumi. Untuk mengorbit bintang Katai Merahnya, planet ini perlu waktu selama 122 hari. Planet tetangganya, Kepler 62f, juga berpotensi Laikuni. Ukurannya 40% lebih besar dari bumi, dan menurut perkiraan para ilmuwan, planet ini juga dipenuhi dengan air. Lautan di sana dihuni oleh banyak organisme menawan dalam berbagai ukuran. Jadi, kemungkinan Kepler 62f menyimpan banyak makhluk hidup unik, atau seenggaknya berpotensi mampu mengembangkan kehidupan. Meski planet ini Laikuni, tidak serta-merta sudah ada kehidupan di permukaannya, hanya saja kondisinya sangat cocok untuk melangsungkan kehidupan. Planet LHS 1140b berada di zona yang berpotensi Laikuni. Nggak seperti tetangganya yang dipenuhi gas, planet ini padat dan lumayan berbatu. Radiusnya 60% lebih besar dari bumi dan masanya 7 kali lipatnya. LHS 1140b termasuk planet terpadat yang ada di angkasa luar. Karena masanya sangat besar, atmosfer di sana juga pasti pekat. Plusnya lagi, gravitasi di permukaannya jauh lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Makanya, planet ini sulit ditapaki. Oke, kita beralih ke TRAPPIST-1, katai super keren yang menghuni konstelasi Aquarius. Jaraknya sekitar 39 tahun cahaya dari kita, dan planet berbatu sebesar 7 kalinya bumi ini mengorbit bintangnya di zona Laikuni. Semua planet ini kemungkinan mengandung air, dan suhunya kurang lebih mirip dengan suhu di bumi. Gravitasi bulan cuma 16%-nya gravitasi bumi, karena itulah astronot kesulitan mengendalikan geraknya saat melayang di atas satelit alami kita ini. Tapi, kalau gravitasi di planet-planet TRAPPIST-1 lain lagi, saat berada di permukaannya, kemungkinan kamu akan merasa nyaman. Ada Kepler lagi nih, lebih tepatnya Kepler 452b. Planet berbatu ini 60% lebih besar dari bumi. Bintang induknya juga mirip dengan matahari kita, dan planet ini sebetulnya telah menghuni zona Laikuni selama sekitar 6 miliar tahun. Sedangkan bumi baru selama 4,5 miliar tahun. Kepler 452b mengorbit Kepler 452 selama 385 hari. Meski suhunya sama dengan matahari kita, bintang ini 20% lebih terang. Seluruh sistemnya sangat jauh dari tata surya kita. Kalau mau terbang ke sana, siapin waktumu selama 28 juta tahun ya. Selanjutnya, ada KOE 7711.01. Benda kosmik yang bikin penasaran ini berjarak 1.700 tahun cahaya dari kita. Ukurannya cuma 30% lebih besar dari bumi. Intensitas panas yang diterimanya juga hampir sama dengan panas matahari yang diterima bumi. Suatu saat nanti, manusia akan berkoloni di galaksi. Kita juga mungkin akan mencari planet lain sebagai tempat tinggal yang baru. Pastinya kita harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Bisa aja kan, kita juga akan mencapai Proxima Centauri. Bintang terdekat bumi ini punya sejumlah planet yang mungkin bisa kita huni. Sama seperti Proxima Centauri b. Jaraknya kelihatannya nggak terlalu jauh, cuma sekitar 4 tahun cahaya dari bumi, tapi sebetulnya sih jauh banget. Bisa memakan waktu sampai 6.300 tahun untuk sampai ke tujuan. Itu pun dengan teknologi canggih yang dipakai di zaman now. Perjalanan sejauh itu perlu banyak generasi, bahkan bisa memakan waktu lebih lama lagi, hingga akhirnya kita bisa menghuni dunia baru. Umat manusia perlu lahir dan dibesarkan di pesawat luar angkasa, harus menjalani kehidupan di dalamnya, tanpa melihat bumi atau planet tujuannya. Gak ada pepohonan, pegunungan, atau sungai, tapi cuma ada kegelapan dan kehampaan galaksi yang terbentang luas. Mereka nggak akan bisa menyusuri jalanan asing yang terlihat, menghirup udaranya, atau merasakan hembusan angin secara langsung. Tempat yang bisa mereka jelajahi hanyalah planet tujuan di hadapan mereka. Perjalanan ini pasti akan sangat sulit, namun akan membuahkan hasil yang manis kok. Kalau manusia berhasil membangun dunia nan indah seperti bumi kita. Kira-kira akan terwujud nggak ya? Biar waktu yang menjawabnya.